Oke ya teman-teman, untuk saat ini kondisi si Coki sudah hampir kering sepenuhnya ya teman-teman. Dan untuk proses pengeringannya juga tidak terlalu lama, karena saya hanya mandikan si Coki ini secara ringan ya teman-teman. Yang dimaksud secara ringan itu adalah saya memandikannya tidak sampai kuyup teman-teman, mengingat usia si Coki yang masih terlalu muda ya. Dan yang kedua, alasan saya memandikan si Coki itu karena si Coki itu kondisinya itu kotor ya teman-teman, pada saat saya awal membelinya. Jadi di kandang sebelumnya itu si Coki itu ombyokan ya teman-teman, atau berkoloni ya, dia rame-rame gitu teman-teman, dan kondisi kandangnya kurang bagus di sana. Jadi setiap dia turun untuk makan atau sebagainya, jadi diinjek-injek gitu loh. Makanya itulah alasan saya memandikan si Coki secara ringan. Yang pertama untuk membersihkan kotoran-kotoran seperti yang ada di kakinya, di kukunya. Dan saya memang biasa melakukan proses pemandian pada saat awal atau pada saat saya itu baru membeli hewan seperti burung ini ya teman-teman. Tujuannya itu yang pertama, biasanya untuk burung yang baru kita beli itu masih galak ya teman-teman, atau masih takut dan lain sebagainya. Dan setelah dimandikan itu saya selalu menjemur, atau dalam proses pengeringannya itu saya usahakan selalu di tangan saya teman-teman. Itu tujuannya agar burung yang kita urus atau selesai kita mandikan itu tidak menganggap bahwasanya kita ini sebagai ancaman, dan dia akan terbiasa dan tidak takut dengan kita ya teman-teman. Seperti itu. Dan untuk si Coki ini agak sedikit beda nih teman-teman, agak sedikit lain ya. Seperti si Ciko sebelumnya itu, pada saat saya mandikan dan saya coba berikan pakan di tangan tuh dia nggak mau teman-teman. Cuman kalau untuk dia nggak takut, itu berhasil ya teman-teman ya. Dia nyaman di tangan kita, mungkin karena proses awal pengeringannya itu selalu di tangan kita teman-teman. Nah kalau untuk si Coki ini agak beda ya, karena saya coba pada saat kondisi dia sudah mulai mengering sepenuhnya, saya coba berikan pakan teman-teman di tangan saya, dan ternyata dia mau langsung makan ya teman-teman, dan dia nggak terbang juga. Mengingat kalau udah kering kan dia bisa untuk terbang ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya si Coki ini terlihat nyaman, dia mau makan juga teman-teman, dan dia nggak beringasan gitu ya teman-teman, yang nggak panik seperti lain sebagainya. Dan untuk catatan aja ya teman-teman, jadi selama proses penjemuran atau mengeringnya bulunya hewan atau teman hewan kita di tangan kita itu, diusahakan kita jangan sampai membuat gentakan atau apa gitu teman-teman, yang membuat mereka itu kaget, karena nanti dia akan agak sulit ya teman-teman. Kalau misalkan pada saat proses pengeringan di tangan kita itu berikan sentuhan yang mengagetkan gitu teman-teman, yang mengakibatkan dia jadi takut teman-teman. Itu biasanya bisa memberikan efek, jadi kayak efek stres ke teman hewan kita ya teman-teman. Jadi usahakan pada saat proses tersebut dia itu benar-benar sangat nyaman di tangan kita, dan sangat nyaman dengan jari kita atau tangan kita teman-teman. Agar dia itu pada saat sudah mengering, dan pada saat kita tangkringkan di tangan kita, dia tidak merasa takut. Seperti itu teman-teman. Dan tak lupa ya teman-teman, pada saat proses pengeringan masih berlangsung,
itu kita usahakan juga untuk mengajaknya berinteraksi ya teman-teman, seperti kita melakukan elusan secara halus kepada kepalanya seperti itu teman-teman, atau memegang paruhnya. Itu harus dilakukan secara perlahan ya teman-teman, dan perlu diingat kita tidak boleh melakukan pergerakan yang membuat burung itu kaget. Dan untuk selanjutnya, untuk kita bisa mengetahui dia mulai jinak dengan kita atau terbiasa dengan kita adalah pada saat esok harinya ya teman-teman. Jadi keesokan harinya kita sudah bisa untuk bisa menilai dia ini sudah jinak atau dia ini masih takut sama kita teman-teman. Dan biasanya itu kembali kepada karakter burung ya teman-teman. Jadi ada yang karakternya memang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu, ada yang membutuhkan waktu hanya 3 hari. Dan untuk saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya yang pertama pada si Ciko itu baru saya mandikan selama 2 kali teman-teman, dan itu hanya mandi dalam 1 hari itu sekali ya teman-teman. Dan untuk si Ciko pada waktu itu terhitung cepat ya teman-teman. Jadi hanya perlu waktu 2 hari untuk dia bisa jinak dan nggak takut dengan saya teman-teman. Jadi untuk kesehariannya si Ciko itu sangat jarang di kandang ya teman-teman, karena saya sering ajak dia main di luar kandang dan dia itu nggak akan terbang. Nah, kalau si Coki ini agak lain ya teman-teman. Ini baru pertama kali dia saya mandikan, dan itu pun mandi ringan. Kemudian saya coba selama proses berlangsung, saya coba di pertengahan ya teman-teman. Itu memberikan dia makan di tangan saya, dan dia langsung mau makan teman-teman. Jadi sambil dia menjalani proses pengeringan bulunya, dia sambil makan di tangan saya, dan tak lupa saya melakukan atau memberikan elusan ya teman-teman. Kita harus sambil berinteraksi dengan si Coki ini teman-teman, agar dia terbiasa. Dan ini terlihat sudah sangat jinak ya teman-teman, dan terhitung sangat cepat juga sih kalau menurut saya ya, berdasarkan pengalaman saya, karena ini baru sekali aja teman-teman. Baru kemarin kita beli, kita mandikan ringan, dan dia hitungannya sudah mau makan dan sudah mau tenang di tangan kita, itu sudah sangat luar biasa ya teman-teman. Kembali itu masing-masing kembali kepada karakternya ya teman-teman. Jadi ada yang cepat, ada yang memang harus memakan waktu lebih lama. Yang paling penting itu teman-teman harus bersabar. Kita harus mengenali dulu atau mengetahui dulu karakternya itu seperti apa. Dan pada saat proses seperti ini, seperti yang teman-teman lihat ya, saya tidak melakukan pergerakan apapun, dan saya mencoba memberikan dia itu ruang agar dia itu nyaman. Jadi kalau bisa pada saat dia sedang melakukan perapihan bulunya, itu kita jangan ganggu ya teman-teman, agar dia itu nyaman di tangan kita. Intinya itu yang paling penting adalah sabar ya teman-teman. Kita nggak boleh buru-buru, apalagi sampai kasar ya. Di sini poin terutamanya adalah menggunakan perasaan. Jadi jangan sampai kita karena pengen cepet-cepet dia itu jinak, pengen cepet-cepet dia itu nurut, pengen cepet-cepet dia itu pintar, kita terlalu memaksakan ya teman-teman, atau kita terlalu ego terhadap teman hewan kita. Itu jangan sampai
dilakukan ya, karena kasihan teman-teman. Sebenarnya kalau kita itu tulus sama mereka, mereka pun tahu. Mereka akan merasa nyaman, mereka akan merasa diurus dengan baik, dan pasti mereka juga akan nyaman sama kita. Dan yang paling penting, tak lupa untuk setiap hari kita harus juga bersihkan kandangnya ya teman-teman. Tujuannya agar teman hewan kita selalu sehat teman-teman. Dan tak kalah penting juga ya teman-teman, yang paling penting juga kita harus sering melakukan interaksi kepada teman hewan kita teman. Itu tujuannya agar dia terbiasa, dan tujuannya agar dia itu merasa kita ini bukan ancaman ya teman-teman. Itu kalau kita lakukan itu, atau kita sering mengajak dia berinteraksi, misal seperti malam, seperti pagi, siang, atau kalau teman-teman sibuk kerja atau teman-teman ini kerja, ya bisa dilakukan malam hari. Itu kita ajak dia interaksi dengan kita, nantinya dia akan terbiasa dan dia bisa nggak takut ya teman-teman. Meskipun kondisinya ramai atau kondisinya rame, ada ponakan dan sebagainya, dia tetap gak akan takut sama kondisinya, karena mereka itu sudah tahu bahwasanya itu tidak mengancam mereka. Jadi mereka itu gak akan panik, dan mereka itu gak akan terbang sih. Itu sih pengalaman saya. Oke ya teman-teman semua, itu aja video yang bisa saya bagikan. Semoga bisa memberikan manfaat atau bisa mengedukasi. Di sini catatannya, untuk cepat atau lambat proses itu kembali kepada karakternya ya teman-teman. Dan untuk karakter burung di sini nanti teman-teman itu bisa mengetahuinya ya selama teman-teman itu mengurusnya. Itu aja ya teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa support dan dukungannya agar kami bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten ya teman-teman. Intinya tetaplah kita saling menghargai sesama yang bernyawa, dan tetaplah saling menghargai sesama ciptaannya. Uruslah hewan peliharaan atau teman hewan kita dengan baik, dan jangan lupa kita harus bertanggung jawab pada saat kita memang betul-betul siap untuk memeliharanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman hewan.